Halo, selamat pagi. Siang ini ya? Iya, Soalnya iya, semangat iya. banget. Masih makanya kayak semangat banget ya ini ya. pagi, apalagi hari ini hari ulang tahun Weekend. TNI kan. Kita Iya, harus betul sekali. mengambil semangat mereka gitu. Tapi kita sapa-sapa dulu kali ya ke Sobat Ahu yang lagi nonton di rumah. Mumpung mereka kan lagi pada ngantuk Hai. habis makan mau bobo gitu. Kita jangan sampai bobo dulu, nonton ini dulu nih. Kebetulan di sini karena ada Bang Ojan sama Kak Fania di sini. Nanti mungkin kita bisa cari tahu kira-kira ada apa ya, kira-kira topik pembahasan seru yang akan kita bahas di siang hari ini gitu. Iya, betul. Oke. Nah, Kak, boleh tahu nggak sih Kak, ini di Jen Ahu ini di sini kan lagi ada di Inakraf ya? Yap, Sekarang betul. kita lagi ada di Inakraf dari kemarin hari Rabu gitu. Ya, Nah, ini kira-kira di Inakraf ini mau ngapain aja Kak di Jen Ahu, atau orang-orang tuh bisa ngapain aja di sini? Oke, untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hadir di JCC dari tanggal 2 sampai nanti tanggal 6 di hari Minggu. Kita hadir di main lobby. Kita menerima konsultasi, baik itu konsultasi terkait badan hukum, yayasan, perkumpulan, perseroan perorangan, PT, kemudian firma, CV. Ada juga layanan-layanan yang bisa dikonsultasikan seperti kewarganegaraan, pewarganegaraan, aposti, legalisir. Masih banyak sih sebenarnya untuk layanan yang dapat dikonsultasikan di booth Jen Ahu. Jadi yang masih mau konsultasi atau menanyakan produknya boleh datang ke booth Jen Ahu seperti itu. Oh gitu. Berarti untuk semua layanan berarti bisa ya. Iya, Ya, betul sekali. Betul. Bukan cuma konsultasi aja sih untuk saat ini ya, di Jen Ahu mengadakan pameran di Inakraf ini. Karena kan Inakraf ini merupakan pameran terbesar ya di Indonesia. Apalagi yang datang ke sini tuh bukan cuma orang Indo, ada juga orang asing dan banyak UMK juga di sini yang buka-buka booth kan untuk memamerkan hasil kerajinan mereka. Nah, berguna banget nih buat UMK kalau semisal mereka ingin mendaftarkan usahanya di Jen Ahu. Kalau dulu kan pendaftaran itu hanya melalui perseroan modal ya, yang membutuhkan modal lumayan, ada nominal modal yang harus disetorkan. Nah, kalau untuk perseroan perorangan ini lebih mudah banget pendaftarannya dan dia juga tanpa melalui notaris. Oh gitu. Berarti gampang banget ya. Itu bisa langsung di sini kah atau gimana Kak? Ya, untuk perseroan perorangan itu sendiri karena memang kita tujuannya itu adalah untuk pelaku UMK dan untuk yang ingin baru mau mulai bisnisnya. Nah, itu persyaratannya juga cukup mudah ya Mbak ya. Yang pertama itu dia itu harus sudah 17 tahun, kemudian warga negara Indonesia, kemudian sudah cakap hukum, dan biaya pendaftarannya itu relatif lebih murah dari PT modal biasanya. Nah, dia pendaftaran itu cukup 50.000 saja. Dan untuk pendaftarannya pun dapat dilakukan secara online sistem di websitenya kita itu di ahu.go.id. Jadi tidak perlu menggunakan notaris. Oh, jadi langsung Seperti gitu itu. ya, Iya, online. betul Nah, sekali. terus kan biasanya nih kalau misalkan kayak kita keliling nih, kemarin dari booth yang ada di Inakraf ini, beberapa tuh dia tuh kayak terdaftarnya jadi CV gitu Yap. Kak. Nah, apa sih bedanya sebenarnya CV sama perseroan perorangan? Oke, ya, kalau untuk CV itu sendiri kan juga sebelumnya didaftarkan di pengadilan. Nah, ketika di tahun 2018 itu sudah pindah ke Dijen Ahu. Nah, perbedaan CV dan perseroan perorangannya itu yang pertama itu kalau untuk CV kan pendaftarannya harus melalui notaris. Yang kedua itu tanggung jawabnya terbatas, kemudian dia itu harus didirikan oleh 2 orang. Oke. Nah, itu yang simpelnya. Nah, kalau untuk perseroan perorangan itu didirikan oleh 1 orang, modal minimalnya itu tidak ada, tetapi maksimalnya itu ada di 5 miliar, Oke. seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan ini segala jenis usaha bisa didaftarin atau ada limit usaha apa aja Kak? Ya, kalau seandainya untuk di perseroan perorangan itu sendiri, untuk kegiatan usahanya hampir sama kayak PT. Jadi kalau untuk kegiatan usahanya memang ada beberapa yang tidak diperbolehkan gitu. Kalau dia itu yang sudah tidak termasuk di bidang usaha untuk UMK, seperti itu sih. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat nih UMK yang ada di sini, rata-rata semuanya bisa daftar ya ke perseroan perorangan ya? Kalau kita kemarin muter-muter di Bisa banget sih ya. DCC ya, dari hall ke hall itu hampir semuanya sih bisa. Bisa. Oke, berarti Iya. Kakak udah jalan-jalan ya ke seluruh hall Sudah, ini ya? iya. Bahkan juga ada beberapa UMK yang udah mendaftarkan langsung ke booth kita loh untuk udah ya? pendaftarannya. Oke, iya. oke. Nah, kalau misalkan daftarin gitu Kak, itu nanti
outputnya tuh nanti akan seperti apa? Apakah dikasih sertifikat atau dikasih apa gitu Kak? Ya, kalau untuk PTP itu sendiri nanti akan keluar sertifikat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nanti ada 2 dokumen yang keluar. Yang pertama sertifikat, yang kedua itu adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataannya ini biasanya adalah sebagai pengganti untuk aktenya. Karena kan ketika nanti dia ingin melakukan pendaftaran rekening ke bank itu yang diminta itu adalah 2 dokumen tersebut seperti itu. Oh, berarti Nah. bisa sertifikatnya itu bisa buat nama rekening di bank, bikin rekening bank juga Betul ya. sekali. Oke, Ya. tadi kan masuk ke situ Kak, ke yang bikin rekening bank. Terus tadi juga udah dijelasin juga kalau biayanya cuma 50.000. Mm-mm. Terus udah gitu pendaftarannya juga gampang, cuma lewat online ya, lewat ahu.go.id. Boleh dikasih tahu lagi nggak Kak buat UMK di sini biar kayak keuntungannya tuh apa aja sebenarnya kalau misalkan kita terdaftar usahanya jadi perseroan perorangan. Oke, ya. Untuk keuntungan mendirikan perseroan perorangan, yang pertama itu usahanya itu sudah memiliki legal standing atau status badan hukumnya itu lebih terjamin. Yang kedua itu dia dapat melakukan pengajuan kredit ke bank. Kemudian untuk pajaknya pun relatif lebih kecil, dia itu 0,5% sampai 4 tahun. Oke. Kemudian dia itu sudah bisa membuka rekening ke bank. Kemudian untuk perseroan perorangan itu pun sendiri itu sudah bisa melakukan ekspor impor seperti itu. Oh gitu. Berarti udah bisa ekspor impor pakai Ya. perseroan perorangan. Betul sekali. Oke. Soalnya biasanya kan kalau misalkan kita dengar-dengar cerita dari UMK tuh kadang-kadang dia tuh ada ya dapat tawaran lah ya untuk mengembangkan usahanya. Tapi kadang-kadang tuh kayak terhambat karena dia tuh bukan badan hukum gitu. Nah, itu Berarti dia. si perseroan perorangan ini jadi salah satu solusi gitu ya buat UMK ini biar bisa lebih mengembangkan usahanya gitu ya. Nah, iya makanya dengan adanya perseroan perorangan ini lebih memudahkan banget UMK yang benar-benar kayak baru merintis usahanya atau modalnya yang masih terbatas, tapi dia punya peluang bisnis ke depannya tuh yang lumayan besar gitu loh. Nah, misalkan peluang bisnisnya sudah besar dan bisnisnya sudah naik, mereka juga bisa mengupgrade perseroan perorangan menjadi perseroan modal. Nah, balik ke yang tadi Kak. Kalau yang masalah pajak, kan biasanya tuh kalau misalkan udah ngomongin pajak, orang tuh orang kayak takut. jangan, nggak usah lah. Orang sekarang aja juga nggak pakai pajak juga nggak masalah gitu. Nah, ini gimana Kak kira-kira kalau misalkan kita daftarin perseroan perorangan ini perpajakannya gimana? Kan tadi sempat di-mention pajaknya itu cuma 0,5% ya. Iya, 0,5% dari pendapatan dari si PTP tersebut. Seperti itu, dia relatif kecil. Kalau untuk PT pada umumnya atau CV kan dia kalau nggak salah itu 20% ya. Oke. Kalau dia cuma 0,5% tapi sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Iya, Setelah 4 betul tahun sekali. Selama 4 tahun Nanti menyesuaikan kembali. Nah, Menyesuaikan. kita kan itu untuk saat ini kita kan juga fokusnya ke UMKM ini supaya berjalan ya. Nah, takutnya nanti kan 1 tahun ke depan itu dia sudah naik naik kelas. kelas. Ya, Seperti jadi itu sih. harapannya tuh ini buat ngedorong gitu Ya, ya, betul. UMK gitu biar bisa ayolah kalian naik kelas Naik gitu kelas. ya. Ya betul, karena kan sekarang itu juga untuk di Jen Ahu itu sendiri kita itu saat ini melakukan inkubasi floating. Jadi untuk saat ini sih kita sudah ada 8 wilayah yang kita kunjungi daerah, untuk dilakukan inkubasi. kunjungan ke daerah, Nah, inkubasi itu sendiri tujuannya adalah supaya si pelaku usaha ini bukan hanya untuk melakukan pendaftaran saja, tetapi kita memberikan semacam kelas atau paparan supaya mereka itu tata cara pelakuan pembayaran pajaknya seperti apa, kemudian mengajukan kredit itu seperti apa. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, kemudian DJP, kemudian Bank Daerah, kemudian kita juga bekerja sama dengan PT Goto gitu. Nah, Oh gitu. seperti Kalau itu. nggak salah tuh kemarin ada juga yang inkubasinya tuh salah satunya dari Goto ya kayak. Ya, Goto. betul Nah, sekali. Goto itu kan dia kita tahu kan sudah besar gitu ya, Besar, dan betul. UMK yang tergabung di dalamnya tuh juga banyak banget betul. gitu. Nah, itu gimana Kak antusiasme pelaku UMK ini yang dia kayak kan udah terdaftar sebagai perseroan perorangan, oh ternyata di Jen Ahu ini nggak lepasin aja gitu, Ya, kayak kita betul. tuh ngerangkul atau gimana gitu Kak? Ya, kalau untuk antusias masyarakat atau pelaku UMKM sendiri itu sangat antusias, dan malahan mereka itu menginformasikan Oke. Ya, mereka menginformasikan atau meminta supaya Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Jen Ahu itu
supaya melakukan kegiatan inkubasi itu lebih sering lagi karena itu sangat menguntungkan bagi mereka seperti itu. Berarti Karena 8 kota kemarin tuh kurang ya Kak ya? ya, malahan kemarin itu ada yang dari Sumatera Utara kemarin itu antusiasnya emang lumayan bagus dan Jogja juga karena ada beberapa pelaku usaha yang ternyata ikut kemarin untuk acara inkubasi itu yang sudah melakukan ekspor impor yang tadinya itu dia hanya produknya rumahan sekarang itu sudah ekspor impor ke Eropa dan bayarannya sekarang itu bukan hanya rupiah tetapi Udah dibayar kayak dengan US euro ya? seperti itu. Oh, Ya. Oke. Jadi karena kan mereka itu juga memang sangat butuh seperti yang namanya tata cara pembayaran pajak, kemudian pelaporan keuangan. Nah, kebetulan kan apa namanya? Untuk pelaporan keuangan dari PTP itu sendiri itu dilakukan secara online system. Nah, Oke. kenapa untuk sekarang itu PTP itu kita sangat anjurkan untuk pelaku usaha karena selain transaksinya itu sudah online system semua untuk apa namanya banyak juga sekarang itu yang program-program kita untuk meningkatkan PTP itu sendiri. Jadi kita emang benar-benar tidak lepas tangan terhadap PTP tersebut gitu. Oke, berarti selain kita memberikan kemudahan ke UMK buat bisa didaftarin jadi perseroan perorangan, kita juga bisa memberikan inkubasi gitu ya Kak ya, Betul dengan sekali. harapan biar kualitas UMK-nya itu meningkat Betul. gitu. Ya, soalnya kemarin tuh aku juga sempat dengar Kak, jadi ada yang cerita waktu itu di yang inkubasi di Gorontalo. Jadi dia itu awalnya kan buka travel umroh. Iya. Awalnya dia cuma berangkatin orang-orang yang ada di sekitarnya aja, yang Betul. paling sekali berangkat 5, sekali berangkat 6 gitu. Nah, dengan dia daftar PTP, dia udah bisa berangkatin Banyak. sekarang sekali kloter dia berangkatin 40 sampai 50 orang gitu. Itu gara-gara udah daftarin Adanya jadi PTP Ya, gitu betul sekali. sih. Keren banget berarti ya PTP ini ya. Ya, emang PTP itu kita fokusnya karena kan dengan sebenarnya dasar dari dasarnya kita mendirikan PTP itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kan ketika pandemi itu kita lihat memang benar-benar perekonomian itu sempat vakum ya. Nah, ternyata ketika ditelusuri yang yang mendukung adanya meningkatnya perekonomian itu adalah sebenarnya pelaku usaha UMK ya. itu. Nah, sehingga kita itu supaya mereka itu memiliki status badan hukum kepastian seperti itu dan bank-bank juga di Indonesia itu sudah mendukung dengan adanya PTP tersebut seperti itu. Oke, berarti udah disupport juga sama kementerian atau instansi lainnya gitu Betul Kak ya, sekali. si PTP ini. Nah, untuk PTP itu pun sekarang kita sudah terintegrasi yang pertama itu dengan DJP atau Kementerian Keuangan, kemudian dengan BKPM yang akan mengeluarkan NIB nomor induk berusaha dari si PTP tersebut, kemudian kita juga dengan Dukcapil, kemudian dengan bank-bank juga kita sudah terintegrasi seperti itu. Jadi emang PTP itu sendiri tuh lumayan sangat mendukung untuk pelaku UMK seperti itu sih. Oke, nah ini kira-kira ada nggak sih Kak selama ini kayak UMK tuh biasanya tuh terkendalanya apa? Mereka nggak mau daftar ke PTP gitu, dan boleh kasih solusinya nggak Kak buat mereka? Oke, Barangkali ya. ada yang lihat dan pengen nanya tapi nggak bisa gitu. Oke. Biasanya terkendalanya mereka takut di modalnya. Modal ya. Ya, modalnya takut nanti misalkan namanya usaha baru merintis ya kan, takut tiba-tiba nanti mereka gulung tikar, oh nanti modal saya kegabung nggak sama sisa harta saya gitu. Banyak kan sih yang nanya kendalanya seperti itu, padahal nyatanya enggak ya, Ya, nggak betul. kayak gitu. Padahal dipisah gitu ya, Iya. uang sendiri ya sendiri, Betul. uang. Karena harta kekayaan modal, harta kekayaan pribadi sama modalnya itu terpisah. Oke, berarti no worry sebenarnya ya, gitu kayak ya udah gitu, nggak Ya mungkin udah. akan terganggu Nggak gugat mungkin uang terganggu, kita iya. gitu ya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan mau daftar ya tinggal daftar aja gitu ya. Iya, betul. Udah Yap. mah biayanya cuma 60.000, daftarnya online gitu. Udah langsung bisa kayak PT pada umumnya juga ya, berarti. Betul sekali. Nah, untuk pendaftarannya itu pun relatif lebih cepat dan lebih gampang. Kira-kira Karena- berapa lama Kak proses pendaftarannya? Kan Proses secepat pendaftaran. apa gitu. Oke ya, proses pendaftarannya itu dari 10 sampai 15 menit. Maaf, pendaftaran 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, nanti itu Yang penting jaringan internetnya on. ya, Cepat. nah untuk alurnya itu sendiri yang pertama itu si pemohon harus mengajukan permohonan pembuatan akun terlebih dahulu. Nanti setelah akunnya diaktifasi, kemudian dia masuk kembali ke akun PTP di ahu.go.id, kemudian pilih KBLI, pengisian data.
tinggal konfirmasi langsung keluar untuk sertifikatnya. sertifikatnya hari itu Oke, juga. secepat itu dan segampang Iya, itu. betul Terus sekali. nih Kak, ini kan tujuannya untuk mendorong si UMK ini buat bisa naik kelas. Ketika dia sudah naik kelas, apa yang harus mereka lakukan Kak? Oke, naik kelas. Yang pertama itu ketika si PTP tersebut ingin melakukan atau mau naik kelas ke PT dengan modal, yang pertama mereka harus menghadap notaris. Oke. Nah, karena nanti yang melakukan pembuatan akte itu adalah si notaris atau melakukan pendaftaran ke Dijen Aku itu harus melalui akun notaris. Nah, kemudian kalau seandainya dia mau naik kelas itu harus menambah pemegang saham. Karena kan kita tahu bahwa PTP itu hanya satu orang saja. Nah, ketika dia naik kelas berarti dia harus menjadi 2 orang yang disebut sebagai direksi dan komisaris. Kalau di PTP kan dia hanya direktur saja. Nah, kalau di PT itu ada direktur, ada komisaris. Nah, dan untuk sahamnya pun harus dibagi seperti itu. Nah, tapi kalau untuk case-case lainnya seperti maksud dan tujuan, kegiatan segala macam itu hampir sama saja. Oke, Gitu tapi sih. sampai sekarang udah ada PTP yang udah berhasil buat naik kelas belum? Banyak. Oh, Kalau udah untuk saat ini banyak. sudah banyak. Oh, udah gitu. banyak. Oke, Iya. ini buat biar orang-orang juga tahu gitu ya Kak ya, ternyata Iya. UMK ini bisa kok buat bisa naik kelas jadi PT yang besar pada Yap, umumnya gitu betul ya. sekali. Oke. Iya. Kita balik lagi Kak, kan ini kita lagi di Inakraf. Ya. Kira-kira kalau misalkan orang-orang pada di sini datang ke sini, mereka bisa ngapain aja atau sekalian ada pesan nggak buat orang-orang biar ayo kita ke Inakraf yuk. Nanti bisa ketemu kakak-kakak dua ini gitu. Ya, bagi masyarakat atau pelaku usaha yang mau datang ke UMK, ke Inakraf ya, yang di JCC itu di sini selain dapat berbelanja banyak produk-produk UMK, kemudian bisa konsultasi juga ke Dijen Ahu atau sekalian mau daftar PTP di Dijen Ahu boleh seperti itu. Jadi menambah edukasi juga selain belanja. Bisa nambah edukasi juga, dan dari Dijen Ahu sendiri pun kita ada bagi beberapa cenderamata seperti gitu. itu sih. Oke. Kan berarti kalau tadi kan konsultasi layanan bisa, semua Ya. layanan bisa ya, Betul. semua layanan di Dijen Ahu. Sama kalau misalkan mau daftar langsung yang perseroan perorangan bisa. Nah, itu Betul apa aja sekali. yang perlu disiapin, Kak? Kalau untuk pendaftaran PTP itu cukup mudah banget ya, pendaftarannya cukup dengan KTP sama NPWP yang aktif. Nanti itu Itu bakal saja. dibantuin sama Iya. petugas yang di Nanti sana kita ya. bakal kudu di booth kok. Kalau Oke. misalkan banyak UMK yang mau daftar, silakan datang ke booth Dijen Aku yang ada di Inakraf. Nah, terus waktunya kan tadi cuma 20 sampai 30 menit aja ya. Iya. Oke. Di sela-sela berbelanja Belanja. lah ya bisa 20 menit sendiri gitu buat daftarin Daftar PTP PTP. gitu ya. Oke. Oke, kira-kira ada lagi Kak pesan-pesannya yang mau disampaikan buat sobat Ahu di sini yang lagi nonton kita nih siang-siang hari ini? Ini aja sih, kalau di Inakraf ini kan sebenarnya banyak banget dan pamerannya tuh luas banget ya kan, buat UMK yang ingin mendaftarkan, ingin bisnisnya atau usahanya lebih legal lagi, terus atau jika ingin ada kerjasama atau melakukan ekspor impor tapi terkendala karena belum terdaftar dan belum legal, boleh banget datang ke boothnya Dijen Ahu. Kita ada di main lobby dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Kita tunggu ya untuk kedatangannya biar UMK kalian juga berjalan dengan baik nanti ke depannya, bisnisnya makin bersaing. Dari Kak Ojan ada tambahan lain mungkin? Cukup itu aja. Cukup sih. ya. Iya. Oke, mungkin yaudah itu aja. Nanti kita tunggu ya sobat Ahu di sini yang belum datang. Kemarin kan mungkin masih ada kerjaan atau masih ada keperluan kan. Kemarin weekdays, mumpung hari ini weekend sama besok juga hari Minggu, kita masih tetap akan stay ya di Inakraf sampai biasanya sampai jam berapa Kak? Jam 9. Sampai jam 9 9 ya, jam Iya. 9 malam. Jadi jangan lupa buat datang ke Inakraf dari tanggal 2 sampai tanggal 6 di main lobby JCC Senayan gitu. Oke, Ya. mungkin itu aja. Terima kasih untuk Kak Fania dan Kak Ojan, dan terima kasih untuk sobat Ahu yang sudah nonton. Selamat siang, selamat berakhir